Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat. Saya Agustinus Yakum. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk memaparkan materi saya terkait dengan hidroponik. Jadi pada kesempatan ini saya hanya menjelaskan sejarah masuknya hidroponik dan bagaimana manfaatnya hidroponik untuk kehidupan kita semua. Yang pertama, sejarah dan manfaat. Itu yang pertama, sejarah. Jadi di dalam catatan sejarah, yaitu bertanam hidroponik ini sudah ada sejak kurang lebih 2600 tahun yang lalu, dan hidroponik merupakan suatu teknologi kuno di mana dibuatkan taman gantung. Taman ini merupakan pengaplikasian pertama dari teknik hidroponik yang tercatat dalam sejarah. Kemudian yang berikut, masuknya hidroponik ke Indonesia. Jadi pada tahun 1970-an, yaitu materi perkuliahan dari perguruan tinggi, ada yang menyebutkan GEM. Pada tahun 1980-an, Indonesia mulai mengembangkan hidroponik, yaitu tepatnya di Jawa Barat, yaitu Cipanas. Kemudian dikembangkan oleh orang kaya Indonesia saat ini, yaitu Bob Sadino, yang dia menanam pada tahun 1982, yaitu pada lahan yang seluas 2,5 hektar. Dia mengembangkan budidaya hidroponik pada saat itu. Yang kita tahu bahwa Bob Sadino ini salah satu pengembang usaha ternak telur untuk Indonesia. Kemudian alasan menggunakan sistem hidroponik itu, yang pertama alasan ekonomi. Ternyata produk hidroponik ini lebih banyak per unit permukaan dan berkualitas baik dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini berarti produktivitasnya besar dan cepat. Kemudian produk hidroponik ini lebih bersih dan segar daripada produk tradisional atau konvensional. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Justru di sini bahwa kita tahu tentunya konsumen sangat menginginkan produk pertanian yang lebih bersih dan sehat. Kemudian produk dapat dihasilkan pada waktu yang tepat. Artinya kita dapat meningkatkan produksi pada saat-saat tertentu ketika kurang pasokan atau bila ada permintaan yang lebih besar dengan harga dan kualitas yang baik. Kemudian untuk hidroponik lebih sehat dikarenakan jarang menggunakan pestisida. Kemudian kebanyakan hama dan penyakit akibat kontak langsung dengan tanah secara langsung. Kemudian tanaman hidroponik tumbuh dengan nutrisi dan larutan hara yang tersedia, sehingga tanaman lebih kuat. Hal ini membuat tanaman lebih tahan lama terhadap hama dan penyakit dan juga kondisi lingkungan yang membahayakan. Kemudian alasan reaksi. Di sini bahwa hidroponik itu dapat menjadi rekreasi yang menyenangkan bagi semua orang dan sebagai sumber kepuasan. Beberapa hal yang lebih baik, lebih menyenangkan pada saat menanam hidroponik dan melihat hasil dan upaya sendiri dalam waktu beberapa minggu saja dan dapat dilakukan di ruang kecil. Bahwa banyak ibu-ibu rumah tangga yang mengatakan bahwa tanam hidroponik ini adalah mengisi waktu luang. Jadi bagaimana mereka memanfaatkan lahan yang sempit, ini kebanyakan di wilayah perkotaan. Jadi ketika jenuh, mereka memanfaatkan hidroponik sebagai caranya untuk
menyenangkan hati kaitan dengan rekreasi tadi. Kemudian yang berikut, alasan penggunaan waktu luang. Jadi ini berkaitan dengan lanjutan dari alasan rekreasi di atas, bahwa hidroponik keluarga merupakan teknik yang tidak memerlukan waktu penuh meskipun memperhatikan perawatan tanaman. Dalam hal ini, tanaman terhidrasi penuh karena memberi nutrisi yang hebat. Kemudian dapat memantau perkembangan tanaman untuk mendeteksi perubahan, dan merawat tanaman merupakan tugas yang adalah menghibur. Kemudian di sini mengisi waktu luang berarti memanfaatkan waktu-waktu sempit untuk keperluan kesehatan. Kemudian alasan berkaitan dengan ruang, yaitu dalam setiap rumah atau apartemen yang kecil selalu ada ruang untuk mendirikan sebuah tanaman hidroponik keluarga. Jadi tanaman hidroponik sangat dekoratif jika ditempatkan di sebuah lorong dan balkon. Hal ini akan selalu mempesona dan mewajibkan kita melihat di YouTube ataupun di TV itu, bahwa di wilayah perkotaan khususnya itu di perumahan perkotaan itu, di lorong-lorong itu mereka memasang pipa instalasi untuk hidroponik, dan ketika dilihat memang nilai estetikanya tinggi dan sangat cocok untuk dijadikan sarana rekreasi. Jadi kita keluar rumah itu terlihat sudah ada hidroponik yang tersedia. Kemudian alasan berkaitan dengan iklim di beberapa negara, yaitu perubahan iklim di sepanjang tahun sangat membatasi kegiatan pertanian. Yaitu penggunaan hidroponik memungkinkan untuk menanam semua tanaman sepanjang tahun, jadi dia tidak mengenal musim karena semuanya bisa disetting. Dalam artian di sini nutrisinya juga sudah pas, kemudian airnya kita berikan juga sudah optimal, kemudian cahaya yang masuk juga kita bisa sesuaikan gitu. Jadi yang berikut keuntungan dan kekurangan hidroponik. Yang pertama keuntungan, jadi yang pertama, produksi tanaman lebih tinggi dibandingkan menggunakan tanah. Ini produksi tanaman di mana tanaman ini dapat dengan mudah memproduksi atau berkembang ataupun bertumbuh. Karena itu tadi, bahwa hidroponik ini semua nutrisinya itu bisa dioptimalkan karena sudah dipasang memang. Kemudian lebih terjamin kebebasan tanaman dari hama dan penyakit. Ya, ini terlihat jelas karena dimana kita tahu bahwa tidak terkontaminasi dengan kalau di konvensional itu gas-gas yang beracun di dalam tanah, kemudian gulma dan segala hama penyakit. Kemudian yang berikut, alasan yang ketiga, tanaman tumbuh lebih cepat dan pemakaian air dan pupuk lebih hemat. Ini seperti yang kita tahu bahwa itu tadi, bahwa di dalam budidaya hidroponik ini pemakaian airnya itu ya kita bisa perkirakan atau bisa diperhitungkan. Jadi karena sudah bisa diperhitungkan, berarti penggunaan air dan pupuk bisa diefisiensi. Kemudian bila ada tanaman yang mati, bisa diganti dengan tanaman baru dengan mudah. Tadi bahwa sistem pergantian tanaman jika ada kerusakan itu bisa dilakukan dengan cepat karena media tumbuhnya itu misalkan yang menggunakan gabus gampang sekali. Oke, kita lanjutkan.
tidak ada risiko kebanjiran, erosi atau kekeringan ataupun ketergantungan lain terhadap kondisi alam. Ya, ini sangat jelas karena dia digantung, berarti untuk adanya erosi atau kebanjiran itu tidak ada. Jadi tidak ada istilah pengikisan tanah di hidroponik ini. Jadi ini sangat bagus. Kemudian efisiensi kerja kebun hidroponik ini menyebabkan perawatan tidak banyak memakan biaya yang banyak. Jadi di sini tadi menyatakan bahwa hidroponik ini perawatannya tidak memakan biaya yang jelas karena untuk perawatan teknik hidroponik ini jadi kita terfokus, kemudian terhindar dari gulma itu, dan kebanyakan petani-petani kita di NTT khususnya itu untuk perawatan itu yaitu melakukan yang namanya pembersihan itu memisahkan gulma dari tanaman-tanaman budidaya. Jadi ini yang menyulitkan petani konvensional. Jadi di dalam sistem hidroponik ini tidak ada yang namanya atau jarang ditemukan yang namanya gulma. Kemudian kekurangan hidroponik. Yang pertama, aplikasi pada skala komersial membutuhkan pengetahuan serta pemahaman yang baik dengan prinsip fisiologis tanaman dan kimia organik. Jadi memang di sini sangat jelas bahwa untuk untuk memperoleh pengetahuan tentang hidroponik ini tentu ada yang namanya pengetahuan yang banyak, dalam artian kita harus mencari referensi yang banyak dari YouTube apa segala macam untuk memperoleh bagaimana teknisnya menanam secara hidroponik. Kemudian butuh biaya untuk investasi yang tinggi pada skala komersial. Jadi memang dijelaskan, tetapi biaya yang sangat besar ini bisa berkali-kali lipat untungnya ketika kita memperoleh hasil dari hidroponik ini dengan hasil yang baik dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian butuh perawatan intensif terhadap peralatan, kemudian dasar-dasar bertanam secara hidroponik memang harus begitu. Dan kita tahu jika perawatan intensif itu hasilnya juga bagus. Kemudian dapat mengelola tanaman selama pertumbuhan. Jadi kita bisa memantau pemberian nutrisi di sini nih. Kemudian ketersediaan harus konstan, dalam artian harus stabil. Jadi jika di wilayah yang kekurangan air nih, ini sangat tidak cocok ya. Kemudian adanya limbah dan substrat yang tidak dapat didaur ulang, yang dalam artian di sini bahwa sisa-sisa dari kegiatan hidroponik ini tidak bisa didaur ulang. Oke, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan akhirnya selamat pagi. Terima kasih.